Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Kapal pesiar itu simbol liburan mewah dan juga petualangan. Tapi di balik semua gemerlap itu ada rahasia-rahasia besar yang jarang diceritakan kepada para penumpangnya. Makanya sebelum kalian memesan tiket impianmu, ada baiknya teman-teman tahu dulu nih ya, apa aja sih rahasia yang tidak pernah mereka ceritakan? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana dan inilah beberapa rahasia di kapal pesiar yang mesti kalian ketahui. Nomor 9. Maksud dibalik bentuk kapal. Bola putih besar di bagian atas kapal ini bukan hiasan ya, tapi pelindung radar yang disebutnya sebagai radom. Ini tuh untuk melindungi alat radar dari cuaca yang buruk dan panas, supaya radarnya tetap bisa bekerja dengan maksimal. Terus di dalam kapal, karpet-karpetnya juga punya fungsi unik loh teman-teman. Contohnya nih, kalau di kapal Disney, gambar bola dunia di lorongnya itu selalu menunjuk ke arah depan kapal, sehingga bertujuan agar para penumpangnya tidak mudah tersesat. Di kapal Norwegian ada karpet bergambar ikan yang berenang ke depan, di mana juga untuk membantu penumpangnya tahu arah. Dan terakhir, saat kapal parkir di pelabuhan, coba deh lihat ke arah talinya itu. Nah, ini tuh ternyata punya fungsi penting loh. Iya, jadi pelindung khusus yang bentuknya macam kerucut gini berfungsi mencegah para tikus naik ke kapal lewat tali itu. Jadi selain mewah, kapal pesiar juga punya banyak trik tersembunyi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan semua orang di dalam kapalnya ya teman-teman. Nomor 8. Ada penjara. Karena kapal pesiar membawa ribuan orang dari berbagai negara dan berlayar di tengah laut selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, makanya jangan heran kalau mereka juga punya penjara di dalamnya loh. Penjara kecil ini disebutnya sebagai brig ya guys. Bentuk brig sendiri berbeda-beda. Biasanya sih tergantung ukuran dan juga usia kapalnya. Di kapal baru atau kecil biasanya cuma kamar kosong dengan ranjang sederhana. Namun di kapal besar atau lama bisa-bisa seperti sel penjara sungguhan dengan jeruji besi gitu loh. Ya pokoknya kalau ada penumpang atau kru yang berbuat onar, mencuri, berkelahi, ataupun melakukan kejahatan, mereka tuh nggak bisa langsung dibawa ke kantor polisi karena kapalnya masih jauh dari daratan kan? Nah disinilah fungsi brig atau penjara kapal tadi ya. Jadi brig ini intinya berfungsi untuk mengamankan orang yang bermasalah supaya tidak mengganggu penumpang lain selama perjalanan. Nomor 7. Ada kamar mayat. Selain penjara, ternyata di kapal pesiar tuh juga ada kamar mayatnya loh. Biasanya sih kamar ini disebutnya sebagai morgue ya teman-teman. Nah, kamar mayat ini sengaja dibuat karena mereka sering bawa ribuan penumpang, di mana banyak diantaranya sudah lanjut usia atau punya riwayat kesehatan tertentu. Ya, kalau ada penumpang atau kru yang meninggal saat kapal masih di tengah laut, otomatis jenazahnya nggak bisa langsung dibawa ke darat atau diturunkan begitu aja dong. Makanya tempat ini harus disediakan. Biasanya kamar mayat di kapal pesiar tuh ukurannya kecil, palingan cuma cukup untuk beberapa jenazah dan dilengkapi pendingin agar kondisi jenazahnya tetap terjaga. Proses ini penting ya, supaya keluarga yang ditinggalkan tuh bisa tetap tenang dan penumpang lain pun tidak terganggu selama perjalanan. Nomor 6. Kode rahasia darurat. Sekarang setelah kalian tahu ada penjara dan juga kamar mayat, otomatis para kru kapalnya kalau terjadi masalah ini harus berkomunikasi dengan kode-kode rahasia dong. Ini penting ya guys, soalnya biar para penumpang lainnya tuh tidak jadi panik. Misalnya kalau dengar kode alfa atau alfa, itu artinya ada keadaan darurat medis seperti ada penumpang yang butuh pertolongan cepat. Kalau ada kode bravo, itu tandanya ada kebakaran di kapal. Kode Oscar juga penting banget, karena berarti ada orang yang jatuh ke laut dan seluruh kru mesti melakukan operasi penyelamatan. Selain itu ada juga kode Echo yang berarti kapal tuh lagi kehilangan kendali atau terombang-ambing gara-gara arus, dan Charlie yang menandakan adanya ancaman keamanan seperti badai atau resiko lainnya. Kalau Kilo itu artinya semua kru harus segera melapor ke pos darurat untuk persiapan evakuasi. Ada juga loh kode lucu seperti V atau PVI yang artinya ada orang muntah dan mesti diberesin segera guys. Jadi pokoknya kalau teman-teman dengar kode-kode ini di kapal pesiar, sekarang udah tau lah ya semua artinya. Nomor 5. Jatuh ke laut. Pernah
Kepikiran nggak apa yang terjadi kalau misalkan nih ada orang jatuh atau lompat dari kapal pesiar? Nah, ternyata ada prosedur khusus yang sudah disiapkan loh. Kru kapal biasanya akan mengumumkan kode Oscar lewat radio internal. Begitu kode ini terdengar, semua kru yang bertugas mesti langsung bergerak cepat. Ada yang melempar pelampung ke air, ada yang mengawasi posisi orang yang jatuh, dan ada juga yang memberitahu kapten supaya kapal bisa melambat atau bahkan berbalik arah untuk melakukan penyelamatan. Nah, setelah itu jika diperlukan nih, mereka juga bakal mengirim sinyal darurat ke kapal lain di sekitar agar bisa membantu pencariannya ya. Proses pencarian ini bisa sangat menegangkan karena ombak, angin, dan kecepatan kapal membuat orang yang jatuh bisa cepat hilang dari pandangan. Makanya latihan penyelamatan seperti ini sering dilakukan supaya kru selalu siap dan juga tahu apa yang harus dilakukan. Nomor 4. Negosiasi harga. Walaupun harga tiketnya itu biasanya sudah dipatok oleh perusahaan kapal, faktanya kalian tuh tetap bisa nego atau setidaknya mencari diskon dengan trik-trik tertentu loh. Sini aku harus tahu. Jadi selain harus pesen tiket jauh-jauh hari, tapi justru mendekati hari keberangkatan saat perusahaan ingin ngisi kabin kosong pun biasanya akan dapat harga promo atau potongan harga khusus loh teman-teman. Selain itu, coba dibandingin harganya di beberapa travel agent ataupun situs booking online ya. Karena kadang ada yang menawarkan bonus seperti kredit belanja di kapal, upgrade kamar gratis, atau bahkan voucher makan. Dan jangan lupa juga, kalau emang nanya ke travel agent, minta juga ya apa ada penawaran khusus atau ada nggak kira-kira fasilitas tambahan seperti wifi gratis, minuman gratis, atau aktivitas di kapal yang bisa diberikan. Lumayan kan iseng-iseng berhadiah guys? Nomor 3. Kamera tersembunyi. Ya, kalian nggak salah dengar kok dari judulnya guys. Salah satu kasus besar yang pernah terjadi adalah di kapal pesiar Royal Caribbean pada tahun 2023 lalu ketika ada seorang penumpang masang kamera wifi kecil di toilet umumnya. Kamera itu nyatanya berhasil merekam lebih dari 150 orang, di mana termasuk anak-anak tanpa sepengetahuan mereka sampai akhirnya ada penumpang yang curiga dan juga melaporkannya ya teman-teman. Nah, setelah diselidiki, pihak keamanan menemukan kartu memorinya ini berisi rekaman video berdurasi berjam-jam dan pelakunya pun langsung diamankan serta diproses oleh hukum. Kasus lain yang gak kalah mengerikan terjadi pada tahun 2024 di kapal pesiar Symphony of the Seas. Jadi, seorang kru kamar bernama Arvin Mirasol ketahuan memasang kamera tersembunyi di kamar mandi kabin penumpang dan bahkan merekam hampir 1000 penumpang selama beberapa bulan loh. Video-videonya ini diduga di-upload ke internet dan juga dark web tanpa sepengetahuan korban. Mirasol pun gak pakai lama berujung ditangkap, diadili dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara, sementara perusahaan kapal pesiarnya ini digugat karena dianggap lalai melindungi privasi penumpang. Hal kayak gini emang sangat jarang terjadi ya. Tapi tetap jadi pengingat penting untuk selalu waspada dan teliti saat liburan ya, termasuk di kapal pesiar. Oke guys. Nomor 2. Sistem pertahanan bajak laut. Meskipun biasanya liburan di kapal pesiar tuh seru dan aman, tapi bukan berarti lepas dari kemungkinan bertemu dengan para bajak laut loh. Contohnya pada bulan April 2009 nih, kapal MSC Melody yang bawa hampir 1000 penumpang ini waktu itu berlayar di dekat daerah Somalia. Nah, secara tiba-tiba sebuah speedboat kecil dengan 6 bajak laut bersenjata mendekati dan juga mulai menembaknya ya teman-teman. Penumpang pun langsung diminta masuk ke kamar masing-masing untuk berlindung. Beruntungnya, kapal pesiar modern tuh selalu punya sistem keamanan khusus untuk menghadapi para bajak laut ini. Jadi, ada alat khusus yang bisa mengeluarkan suara sangat keras hingga bikin telinga sakit, lalu ada jaring di air untuk menghalangi perahu bajak laut, dan juga meriam air yang bisa menyemprotkan air dengan tekanan tinggi untuk mengusir mereka. Ya, sebenarnya kejadian modelan begini tuh sangat langka sih. Karena bajak laut tuh biasanya lebih suka menyerang kapal kargo yang jelas lebih mudah dan jelas-jelas membawa barang berharganya tuh lebih banyak ya teman-teman. Nomor 1. Dampak lingkungan. Dan terakhir, ada topik yang paling jarang dibicarakan kalau kita lagi ngomongin tentang kapal pesiar nih. Kapal pesiar modern itu bisa menghasilkan limbah cair, sampah, dan juga polusi udara dalam jumlah besar setiap harinya. Misalnya nih, satu kapal pesiar besar bisa membuang limbah air kotor, sisa makanan, dan bahkan nih air toilet langsung ke laut jika tidak diawasi secara ketat loh. Selain itu, mesin kapal yang berjalan non-stop memakai bahan bakar berat yang menghasilkan asap hitam pekat dengan mengandung sulfur dan juga partikel berbahaya lainnya yang bisa
bisa mencemari udara dan laut di sekitar jalur pelayaran. Kemudian ada juga beberapa skandal di mana perusahaan kapal pesiar ketahuan sengaja membuang limbah oli atau cairan kimia berbahaya ke laut secara ilegal demi menghemat biaya pengolahan limbah coba. Ya, seperti kasus yang menimpa Carnival Corporation lah misalnya, di mana nih mereka didenda ratusan juta dolar karena terbukti membuang limbah beracun ke lautan dan juga memalsukan catatan lingkungannya juga. Padahal ya, limbah-limbah ini bisa merusak ekosistem laut, membunuh ikan, terumbu karang, dan juga membahayakan hewan laut lain, serta bahkan nih bisa berdampak ke pantai-pantai wisata yang jadi tujuan kapal pesiar itu sendiri kan teman-teman? Gila kan? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.